Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Sebelum lebaran, ternyata Samsung luncurin lagi smartphone yang harganya 1 jutaan aja sob. Yaitu ini dia, Samsung Galaxy M12. Ya, 1 jutaannya sih nggak 1 jutaan kecil ya, tapi 1 jutaan gede, hampir 2 juta. Yang saya punya ini Galaxy M12 yang varian RAM 4GB RAM dan 64GB storage. Ini harganya kalau resminya tuh 2 juta kembali 1000 ya. Masih 1 jutaan, 1.999.000. Ada juga yang versi varian yang lebih rendahnya yaitu yang 3GB RAM dan 32GB storage, harganya cuman 1,7 jutaan aja sob. Dan ini dia nih ya, kita bisa dapetin kartu perdana smartphone. Total bonus kuota 408GB selama 2 tahun. Wih, banyak banget ya. Terus ya ini dia kartunya. Nomornya juga lumayan rapi ya, sampai 31 Desember 2022. Oke. Di sini yang saya punya warnanya ini light blue ya sob, dan nggak ada informasi apa-apa, jadi kita langsung unboxing aja. Pakai ini unboxingnya. Ya kalau untuk seri M itu memang jarang ya namanya acara-acara launching gitu. Jadi seri M12 ini emang dijual secara online aja. Karena seri M tuh biasanya emang melalui online. Karena barangnya harganya sedikit lebih murah. Untuk spesifikasi juga seri M12 ini tuh mirip-mirip sama A12. Cuman bedanya prosesornya diganti. Kalau A12 itu dia pakai Helio P35, kalau M12 ini dia pakai prosesor buatan Samsung Exynos 850. Ntar kita lihat ya kayak gimana. Nih dibukanya kayak gini ya sob, diselongsongin aja. Terus kartu perdananya masih di sini. Keluarin nggak ya? Keluarin aja ya. Oke, gak susah nih keluarinnya. Oke, ini dia kartu perdananya, kartu perdana dari smartphone. Di sini layanan informasi pelanggan, terus ini kita buka ya. Nggak saya aktifin tapi kita buka aja dulu. Saya mau lihat offernya apa aja dari kartunya. Oke. Nah, di sini kelihatan ya, kuota utama 2GB dan kuota chat 5GB, kuota malam 10GB, berarti 17GB. Minimal isi ulang 50.000 tiap bulannya. Pulsa utuh kita dapat 17GB. Wow. Mantap banget ya, dan itu selama 24 bulan untuk satu kali maksimal setiap bulannya. Jadi kita tinggal ngisi aja 50.000 dapat 17 GB tanpa beli paket lagi. Jadinya 50.000 nya utuh dan dapat 17 GB bisa dipakai buat internetan. Mantap banget nih. Nah, di kompartemen berikutnya ini isinya apa ya? Kayaknya sih cuma dokumen aja ya, buku panduan kartu garansi gitu sob. Panduan singkat aja bener. Nggak ada apa-apa lagi. Terus udah ya tuh, polos, nggak ada apa lagi. Terus ada stiker IMEI. Nah ini dia smartphone-nya, Samsung Galaxy M12. Wih, masih plastikin aja, cakep ya sob. Oke, kita beresin dulu ya, kita pindahin. Nanti kita bahas setelah semuanya dikeluarin. Kemudian di sini kita dapat charger adapter, dan ini charger adapternya sob. Outputnya di sini tuh maksimal 15 watt ya sob ya. Ya lumayan lah. Oke, kemudian kita dapat kabel charger, dan kabel chargernya ini udah USB-C sob. Aman ya, udah future proof karena udah USB-C. Ups, terus juga kita dapat SIM card ejector yang bentuknya kayak gini. Standar banget ya SIM card ejectornya. Iya gitu aja, emang HP zaman sekarang kita nggak dapat headset ya. Dan ini juga di Galaxy M12 ini kita nggak dikasih casing. Jadi kita mesti jajan casing kalau mau ininya tuh nggak baret-baret awet ya. Oke, ini dia smartphone-nya masih diplastikin dan kita buka ya. Kita selorotin aja. Oke, gampang nih bukanya. Wow. Cakep sob, bodinya sob. Ih, keren. Dia ini bodinya polikarbonat tapi dibikin bertekstur ya, dan teksturnya itu dibikin 3D sob. Jadi seakan-akan tuh bodinya tuh bergelombang gitu, padahal enggak loh. Ih, cakep banget. Dan ini teksturnya bikin HP ini tuh nggak gampang baret-baret. Terus juga dia tuh nggak gampang nempel sidik jari sob. Ini kita singkirin dulu nih biar dilihatnya lebih enak. Hup. Nah, cakep banget ya sob ya. Bagian kameranya dibikin kotak dengan kamera, quad kamera di sini, dan di sini ada LED flash. Dan dia dikasih juga sensor sidik jari di pinggir kayak gini, jadi satu sama tombol power sob. Dan ya yang saya suka
Sensor fingerprint di finger ini tuh bener-bener enak ya, bener nyaman karena yang namanya jempol tuh megangnya enak sob. Jadi pas banget gitu posisinya. Di sisi atas polos ya, cuman ada lubang mic. Ini dia masih dikasih ada stiker gitu ya buat ngelindungin di awal-awal. Kita kletek, kita bersihin. Terus di sisi bawah sini kamu bisa lihat ya, ada port USB-C dan juga port audio 3,5 mm. Dan di pinggir sini kita bisa temuin ada nih, pakai yang lain aja biar nggak buka-buka lagi. Slot kartu nih. Nah, slot kartunya ini udah nggak hybrid sob, udah dedicated dan kamu bisa lihat ya. Di slot kartunya ini kita nggak dikasih yang namanya seal karet buat pengaman. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kena cairan. Dan ini udah punya layar yang cakep ya sob, kualitas layarnya ini belum AMOLED. Ini masih PLS TFT atau IPS-nya Samsung ya. Tapi kamu bisa lihat nggak ada shadow-shadowan di tepi-tepiannya kayak gini nih. Kalau HP-HP murah yang pakai fitur-fitur wah gitu, pakai spesifikasi wah, biasanya tuh layarnya agak sedikit-sedikit kayak bleeding gitu. Kalau ini nggak sob, polos, cakep sob. Asli ini desain bodinya tuh cakep ya sob. Saya suka banget sama desain bodinya yang kayak gini. Cuma sayangnya ya baterai gocengnya ini 5000 mAh-nya ini tuh masih bikin HP-nya ini tuh jadi gendut tebal kayak gini. Sayang banget sih. Tapi kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Lihat sob, layarnya cakep sob. Walaupun ini layarnya belum Full HD ya. Layarnya ini tuh dia masih pakai resolusi standar HD+, tapi rasio layarnya sendiri tuh dia udah 20:9 dengan ukuran 6,5 inch. Jadi ya udah lumayan ya. Terus juga bagian layarnya ini tuh menarik ya. Saya ngomongin layarnya dulu nih. Layarnya ini tuh kalau saya lihat di settingan ya sob. Terus kita lihat di motion smoothness, dia ada adaptif dan standar sob, dimana adaptif ini tuh dia bisa refresh rate layarnya tuh bisa di adjust sampai 90 Hz sob. Jadi kalau misalnya main game-game yang support 90 Hz ini udah enak banget. Terus kalau buat scrolling ini juga udah enak karena dia udah 90 Hz. Padahal ini HP harganya nggak sampai 2 juta. Terus ngomongin enak, sayangnya kalau buat enaknya ya ini masih kurang enak sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena kalau ngelihat sensor-sensornya di kelas harga di atas 1,7 juta, 1,9 juta, ini tuh sensornya banyak yang hilang sob. Gyroscope nggak ada, magnetic juga nggak ada. Jadi HP ini tuh nggak bisa buat fitur kompas dan juga nggak bisa buat virtual reality. Sayang banget sih, tapi ya emang nggak semua orang butuh fitur untuk virtual reality sih. Dan nggak semua orang juga butuh kompas. Terus kalau untuk urusan performa, smartphone ini tuh pakai prosesor buatan sendiri ya, Snapdragon Exynos 850 yang kalau kata Antutu ya skornya itu nggak gede-gede banget sob, tapi udah lumayan. Ini Antutu versi 8.5 ya. Skor Antutunya tuh 127 ribuan lebih, dimana kalau buat main game sih sebenarnya ini udah cukup banget, apalagi game-game kayak misalkan Mobile Legends ini tuh udah enak banget sob. Tapi kalau buat main game berat kayak PUBG Mobile, ntar dulu ya, kita cobain kameranya dulu. Oke, untuk kamera depannya ini tuh dia 8 megapiksel sob, kita cobain kualitasnya kayak gimana. Kamera depannya dulu. Cakep sob. Dan ini tuh kameranya tuh dia sebenarnya sudutnya beneran luas ya, lebar gitu. Cuman dia dibikin kalau untuk standarnya tuh dia agak di crop dikit. Nah ini kalau untuk bagian luasnya kayak gini. Kita bandingin lagi ya sama normalnya yang udah di crop kayak gini sob. Lumayan banget ya. Nah sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya, dimana kamera belakang ini ada 4 ya. Pertama ini kamera normal, kita cobain di sini. Nah kayak gitu, shutter speednya cepet, terus juga fokusnya lumayan cepet sob. Nah ini masih kamera normal ya. Tuh fokusnya cepet, mantap. Nah terus ada juga kamera ultrawide. Nah ini kamu bisa lihat ya, ini normalnya kayak gini, terus ultrawide-nya begini sob. Kita cobain ya, kita bandingin. Pertama normalnya dulu, kemudian kita cobain ultrawide-nya. Dia tuh jadi mundur lumayan jauh banget loh sob. Oke. Nah, terus ada juga untuk kamera, bentar ya, kita coba kamera makro. Di ini more, terus di sini ada mode makro. Nah untuk mode makronya ini dia belum autofocus, jadi kita pastiin 3-5 cm ya jaraknya dari jack. Oke, ya pas kira-kira segini nih, udah jernih. Nah kayak gitu sob kualitas kamera makronya. Coba sekali lagi ya.
Tuh, kayak gitu sob. Kalau untuk foto-foto sebenarnya ini tuh udah cukup banget ya. Kameranya 48 megapiksel kamera utama, terus juga dia punya kamera makro dan juga kamera ultra wide. Nah, sekarang kita cobain kalau buat main game kayak gimana ya. Kita mainin PUBG Mobile sob. Oke, saya mau kasih lihat dulu nih ya. Settingan grafisnya tuh dia bisa di apa aja. Pertama dia bisa smooth ultra, dia bisa balance ultra, dan juga bisa HD high. Jadi kita cobain di balance ultra ya, biar dapat frame rate yang maksimal. Nah, kalau pas lagi terbang kayak gini ya sob, ini tuh kalau pakai balance ultra agak sedikit patah-patah ya, agak sedikit stutter. Tapi nggak apa-apa, kita cobain terus pakai balance ultra kayak gimana. Oke, udah turun, kita lari. Nah, kalau kondisinya pada saat lari kayak gini sob, kadang-kadang sedikit ada drop frame ya. Tapi segini tuh udah lumayan enak sih kalau buat main harusnya. Kemudian naik ke atas sob, kita kejar. Ketembak. Ya ternyata kalau dipakai buat main game PUBG Mobile dengan settingan balance ultra, Samsung Galaxy M12 ini udah lumayan asik ya sob. Tapi untuk fitur-fitur lainnya gimana, terus buat keseharian kayak gimana, kamu tungguin aja video reviewnya secara lengkap. Dan Bang Tonton pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Galaxy M12 cakep banget. Wow.